Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi Kristen semakin hari semakin nyata saudara dalam Tuhan. Bahkan ketika seorang mu'alaf di video berikut membahas Alkitab bukan pada tempatnya, ya, di sini Tuhan menunjukkan pembelaan bagi Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, pembelaan apa yang Tuhan tunjukkan? Ya, mari kita langsung saja melihat videonya. Ya, simak sampai selesai supaya tidak gagal paham dan lihatlah bagaimana pembelaan Tuhan yang begitu dahsyat bagi Kristen, ya, melalui kehidupan seorang mu'alaf di video berikut ini. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuman tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28, bro. Pedih guanya, gila lo, 100 istri, pedih, pegel. Nah, nggak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya. Didampingi bidadari, 72 bidadari, didampingi. Nanti akan didampingi 72 bidadari. Tapi di sini, di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Ya. Maka saya katakan bahwa tangan iseng penulis Alkitab telah lancang mengedit kitab Tuhan dengan menghilangkan nama Yoyakim itu. Jadi ada modus penghilangan nama Yoyakim oleh Matius di sini. Seukuannya nerima Prince mau membantu. Nah, karena ini saudara ya, ini kita lihat ya, kita lihat lagi ini fakta yang lain ini. Nah, jadi kasihan ya, Anda tahu ini. Nah, channel si Andre Mualaf Prince itu sudah di PHK sama YouTube saudara ya. Jadi dia bertubi-tubi saudara. Dia mendapat jatah bertubi-tubi. Coba saudara, dia yang buat ini. Ini ya Andre Mualaf. Dia bilang begini, hanya karena bicara kebenaran, akhirnya diblok. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ada cara lain mendapat rezeki. Nah, jadi ini channelnya dia, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan monetisasi. Channel Anda tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dia sudah dipecat. Dipecat oleh YouTube ya, padahal subscribernya sudah 100.000 lebih, 118k. Namun dia dipecat sama YouTube 2 minggu yang lalu saudara, ini postingan. Nah, itulah Andre Mualaf ya. Kau lihat bagaimana hidupmu sekarang. Nah, iya, karena menghujat, betul, karena menghujat. Apa lagi kalau bukan karena menghujat? Nah, dihantam kau dari ekonomi, dikasih habis. Terus saya dengar warkopmu juga sudah tutup ya. Nah, terus kau mendapat kecelakaan. Makanya saya hentikanlah. Dan orang-orang kayak Zuma, kalian cuma tinggal menunggu waktu. Zuma, Kores, Riva, Julius Setiadi, dan lain sebagainya, penista penghujat iman Kristen itu. Kalian tinggal nunggu waktu saja. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama ya, dari Mualaf Prince atau si Andre ya. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa betapa seriusnya ya dia untuk menyatakan bahwa Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri, walaupun konteks Matius 19 ayat 29 tidak berbicara demikian ya. Tetapi tidak masalah teman-teman sekalian, nanti kita akan luruskan hal ini. Tapi juga tadi kita mendengarkan bahwa banyak sekali kemudian orang-orang Kristen yang telah mengedit isi Alkitab, karena ini fitnah loh teman-teman sekalian. Ini penistaan sebenarnya. Ya, bagaimana kalau seandainya juga kami mengatakan sebaliknya dengan kitab suci Anda?
Dan itu sudah merupakan penistaan, pasti kalian akan koar-koar. Andre itu kan pasti dengan tim akan, kalau saya mengucapkan, kalian pasti akan cari saya misalnya. Kalian ancam saya, kalian mungkin laporkan saya ke polisi dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kalian bebas. Nah, ini standar ganda yang harus, yang selalu, maksud saya, selalu kalian terapkan. Nah, teman sekalian ada menarik di sini ya. Dia katakan bahwasanya kalau di Islam itu katanya hanya 72 bidadari, ya, hanya 72 bidadari. Benarkah demikian hanya 72 bidadari? Kita dengarkan dulu ya dari Kiai Haji Buya Sakur yang almarhum yang telah menjelaskan hal itu. Berikut videonya. Nanti akan masuk surga. Dan di dalam surga Allah sudah siapkan 40 bidadari. 40 bidadari. Satu bidadari membawa dayangnya 70. Satu dayang punya pembantu 40 lagi. Jadi bayangkan 40 dikalikan 70 dikalikan 4 lagi. Ini perempuan mu'alaf itu melotot matanya. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Aduh. Mana tahan ya. Dengan 40 bidadari satu aja saya udah kelenger. Itu. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Kiai Haji Buya Sakur yang almarhum ya. Jadi teman-teman sekalian, saya banyak belajar dari beliau ya. Bagaimana kelemah lembut beliau terhadap agama-agama lain, dan itu yang perlu kita contoh ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan lagi, katanya Andre kan 72 bidadari itu kan bukan untuk dipakai katanya. Ya, bukan untuk dipakai. Sementara yang dijanjikan oleh Yesus Kristus yang 100 kali lipat ya untuk dipakai katanya. Pedih katanya, sakit gitu. Nggak sanggup katanya. Karena memang otak mesumnya teman-teman sekalian ya. Karena dia pikir bahwa di surga Kristen itu ada pesta seks gitu ya. Ada apa namanya itu kawin mengawin di ke surganya Kristen ya. Kita berbeda bro ya. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak seperti apa seorang mu'alaf di video tadi membicarakan Alkitab, tetapi penafsirannya salah. Dan salam Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana pertolongan dan pembelaan Tuhan bagi umat Kristen, salam Tuhan, melalui kehidupan mu'alaf ini. Ya, kita boleh melihat di video tadi bagaimana akunnya mengalami persoalan. Nah, salam Tuhan, di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi Kristen. Tuhan tetap menunjukkan kasih sayangnya bagi Kristen dan menyatakan pembelaan bagi Kristen itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di luar sana ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ada yang berusaha merendahkan Tuhan Yesus, ada yang berusaha mengatakan hal yang tidak benar terhadap Kristen. Ya, kita sebagai orang Kristen tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati, bahkan tidak boleh membalas saudara dalam Tuhan, karena itu bukan ajaran kita sebagai anak Tuhan. Kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap mendoakan yang terbaik bagi mereka. Soal mereka mengatakan hal yang tidak tepat terhadap Alkitab, terhadap Kristen, itu urusan mereka dengan Tuhan. Seperti salah satu contoh nyata di video tadi, seorang mu'alaf yang membahas Alkitab tetapi penafsirannya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri, maka dia menerima jawaban dari apa yang dia katakan saudara dalam Tuhan dari Tuhan ya. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi inilah salah satu bukti bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kekristenan itu sendiri ya. Jadi kita tidak boleh bersedih hati kalau di luar sana ada orang-orang yang membicarakan Alkitab, memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Ya, sekali lagi kita tetap mengasihi mereka. Kita harus mendoakan mereka, mendoakan yang terbaik supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka
mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, supaya keluarganya diberkati. Itu yang harus dilakukan dalam Tuhan, sebagai bukti juga bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dididik di dalam firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kasih dan juga mengaplikasikan kasih itu bagi sesama kita, bukan hanya buat orang yang sepaham dengan kita, tetapi buat mereka yang tidak sepaham dengan kita juga, kita harus tetap menunjukkan kasih kepada mereka. Ya, itu ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia dan berdoa lagi bagi mereka, dan berdoa lagi bagi yang membenci kamu. Itu kata firman Tuhan, ya. Dan dalam Tuhan, sekali lagi mari kita hidup dalam kasih, dan kita percaya bahwa penyertaan, pertolongan, pembelaan Tuhan senantiasa ada buat saya dan saudara. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, dan juga kita tidak boleh cemas kalau ada orang-orang di luar sana membicarakan Yesus, membicarakan Alkitab dan segala macamnya. Ya, kita serahkan persoalan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya, dan Tuhan menyatakan kasih pertolongan bagi Kristen. Nah, salam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.